Selamat datang di materi penyusunan anggaran perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Pada materi ini, kita akan belajar mengenali apa yang dimaksud dengan rasio keuangan. Kemudian, bagaimana implementasinya di anggaran perusahaan. Kita akan mencoba membuat anggaran sederhana dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan mencapai kesimpulan atas apa yang kita buat tadi. Oke, sekarang adalah apa sih rasio keuangan? Rasio adalah proses membandingkan satu angka dengan angka yang lainnya untuk satu hubungan. Sedangkan rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka pada laporan keuangan dengan cara membaginya satu sama lainnya. Analisis rasio keuangan merupakan proses pengamatan rasio yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan, seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Analisis rasio keuangan ini berfungsi untuk menafsirkan keadaan keuangan organisasi dengan memberikan gambaran informasi pada keuangan organisasi, sehingga kita bisa tahu bagaimana menggunakan analisis rasio keuangan di dalam anggaran. Yang pertama, kita harus tahu dulu jenis-jenis analisis rasio keuangan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah analisis rasio likuiditas. Tujuannya mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya. Kemudian ada analisis rasio aktivitas untuk mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset mereka. Kemudian kita bisa gunakan analisis profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang terakhir ada analisis solvabilitas atau leverage. Contoh-contoh analisis rasio likuiditas adalah yang pertama current ratio atau rasio lancar. Yang kedua, kita bisa gunakan working capital to total asset ratio. Yang terakhir, kita bisa gunakan quick ratio. Semakin besar rasio likuiditas, biasanya akan menjadi semakin baik. Rasio profitabilitas yang bisa kita gunakan adalah ROA, ROE, NPM, dan GPM. Untuk rasio aktivitas, kita bisa menggunakan inventory turnover ratio, AR turnover ratio, dan total asset turnover ratio. Dan terakhir, rasio solvabilitas, kita bisa menggunakan DER, debt to equity, atau DAR. Sekarang kita mau tahu bagaimana hubungan analisis rasio keuangan. Yang pertama, kita harus membandingkan terlebih dahulu. Kita mau gunakan analisis rasio keuangan historis atau analisis keuangan industri. Di mana analisis rasio keuangan historis itu didasarkan kegiatan operasi perusahaan di masa lampau. Sedangkan untuk yang industri merupakan rasio atas perusahaan sejenis yang disusun oleh lembaga tertentu. Membuat anggaran dengan menggunakan analisis keuangan. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan pedoman, yaitu menggunakan analisis berdasarkan apa, histori atau industri. Setelah itu kita menentukan rasio apa yang kita akan gunakan. Untuk diingat, analisis industri belum ada di Indonesia. Mari membuat anggaran dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Diketahui PT Jani menetapkan rasio yang digunakan untuk anggaran tahun 2020. Rasio-rasionya antara lain likuiditas, profitabilitas, aktivitas, solvabilitas, dan data-data pendukung lainnya. Langkah-langkah penyelesaian yang akan kita lakukan adalah yang pertama,
mengelola datanya, yaitu dengan cara memindahkan data-data yang diketahui tadi ke dalam bentuk worksheet atau tabel, sehingga mempermudah deskripsi atas data-data yang sudah ada. Yang kemudian yang kedua adalah menganalisis rasio apa. Rasio-rasio apa saja yang bisa kita kerjakan pertama sekali. Dan yang ketiga, implementasi adalah menggunakan rumus terhadap rasio-rasio yang sudah kita jabarkan sebelumnya. Pada saat mengolah data, kita memindahkan data tadi ke dalam spreadsheet dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan kita untuk mendeskripsikan apa saja yang mau kita olah. Setelah itu, kita akan menjabarkannya ke dalam bentuk rasio-rasio beserta rumusnya. Berdasarkan analisis di awal, kita melakukan perhitungan pada rasio solvabilitas terlebih dahulu. Outputan di rasio solvabilitas yang kita dapat adalah total hutang dan hutang jangka panjang, di mana rumusnya seperti terlampir. Ketika total hutang sudah ketahuan, maka kita sudah bisa mengetahui total pasifa, yaitu total hutang ditambah total modal, di mana modal kan diketahui di soal, yaitu saham plus laba ditahan. Setelah melakukan atau mengerjakan rasio solvabilitas, kita sudah mendapatkan keseluruhan data di pasifa. Saat ini kita akan masuk ke rasio likuiditas. Tujuan utama kita mengerjakan rasio likuiditas adalah mengetahui berapa besar kas plus piutang. Di mana dari quick ratio kita mengetahui kas plus piutang kita bernilai Rp22.000. Setelah itu kita akan menentukan berapa sebenarnya total sales kita dengan menggunakan perputaran aktiva, yaitu total sales dibagi aktiva. Aktiva kan sudah diketahui di sebelumnya, sehingga kita mengetahui total sales kita sebesar Rp120.000. Dari total sales tersebut, kita akan mengetahui berapa besar piutang dan kas kita. Untuk mengetahui HPP, kita menggunakan rasio gross profit margin. Nah, di rasio gross profit margin ini HPP diketahui 72.000. Di neraca, sediaan terdiri dari 3, sediaan produk jadi, persediaan work in process atau barang dalam proses, dan yang terakhir adalah persediaan bahan baku. Nah, proses untuk mendapatkan persediaan tadi berada di nomor 10 sampai 13. Setelah sampai 13 diketahui, kita bisa menentukan biaya pabrik, di mana biaya pabrik adalah harga pokok produk jadi ditambah persediaan produk dalam akhir dikurangi sediaan produk dalam proses awal, sebesar 79.600 biaya pabriknya. Dari biaya pabrik kita dapat biaya overheadnya. Tujuannya adalah untuk menentukan aktiva lancarnya. Berapa sih sebenarnya aktiva lancar kita? Aktiva lancar kita diketahui sebesar 42.350, sehingga aktiva tetap kita sudah ketahuan sebesar Rp100.650. Setelah itu, kita akan mengorganisir hasil rasio tadi ke dalam bentuk akun, seperti terlampir. Dari bentuk akun ini, kita sudah bisa memindahkannya ke dalam neraca dan laba rugi. Ingat, tidak semua akun yang berada atau kita peroleh tadi, kita masukkan ke dalam neraca. Yuk kita cek kesimpulan yang kita dapat dari materi yang sudah kita bahas tadi. Adapun kesimpulan yang kita dapat dari materi itu adalah kekuatan analisis rasio keuangan adalah dapat menjadi inputan
bagi penyusunan laporan laba rugi dan neraca. Sehingga kita bisa menentukan kira-kira bagaimana posisi kita di masa yang akan datang. Tetapi kelemahannya adalah dengan tidak adanya rasio keuangan industri, ini menyebabkan posisi kita menjadi kabur di antara organisasi kita yang sejenis atau pesaing kita. Di lain itu, trait yang kita dapat adalah ketidaktepatan pemilihan rasio keuangan akan menyebabkan kesalahan pedoman yang kita buat untuk menetapkan anggaran. Tetapi opportunity yang kita miliki adalah dengan mengkombinasikan rasio analisis keuangan yang kita punya dengan big data yang ada, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda ingin melihat contoh soal yang kita kerjakan tadi dalam bentuk worksheet, silahkan klik link URL spreadsheet Google di bawah deskripsi. Terima kasih.